Nah, ini kan kita kan bahas kognisi nih ya. Mungkin yang paling dasar juga, ketika presentasi satu lagi kalau di kelas saya terutama ya, kalian perlu jelasin kenapa sih kita perlu belajar ini gitu. Apa sih urgensinya kita belajar ini? Itu penting banget kita selalu ucapkan itu di awal gitu. Kenapa? Why should we learn this? Kenapa kita perlu belajar ini gitu. Menurut teman-teman kenapa? Misal kalian udah belajar nih tadi ya, emang kenapa sih urgensinya topik ini gitu? Atau apa kaitannya sama topik-topik yang sebelumnya? Kalian udah belajar sensasi, persepsi, memori, learning. Apa kaitannya dengan kognisi? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Andra. Oke. Izin jawab, Bu. Jadi kalau menurut saya, kenapa ini tuh urgent banget untuk dipelajari, karena kognisi itu salah satu cara kita untuk kayak gimana ya, kayak tahu cara mengomunikasikan apa yang emang kita pelajari, apa yang kita pikirkan, karena kan selama ini kita belajar kayak mentally yang kita pelajari gitu. Nah, sekarang belajar cara apa ya, kayak misalnya kognisi tadi salah satunya berpikir, habis itu ada juga kecerdasan, terus ada juga bahasa. Jadi kayak pengaplikasiannya menurut saya, Bu, gitu. Seperti itu. Aplikasiannya ya. Kaitannya sama kemarin kalian belajar sensasi, persepsi, memori, apa kaitannya dengan kognisi? Kenapa sekarang harus kognisi gitu? Setelah kalian mempelajari itu semua yang sebelum-sebelumnya. Ada. Izin menjawab lagi. Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Kalau menurut saya kaitannya itu dari kayak keterlibatannya gitu, Bu. Jadi misalnya misalnya memori, minggu lalu memori. Memori itu kan melibatkan proses berpikir, habis itu kayak iya sih itu. Kalau menurut saya itu, Bu, keterlibatannya. Tapi saya belum kayak saya sebenarnya kadang agak bingung sendiri kalau misalnya belajar awal itu kayak kan kalau dulu SIUM karena sejarah SIUM 1 tuh. Jadi ada kaitan. Tapi kalau sekarang saya pikir kayak cuma materi-materi. Jadi saya bingung juga, Bu, mau mengasosiasikan ini antar bab apa kaitannya gitu, Bu. Oke. Nah, itu yang perlu nanti kelompok selanjutnya juga gitu. Kenapa kita belajar emosi sama ini ya, emosi sama motivasi gitu. Misalnya gitu ya. Oke, tadi Hafid mau jawab, kira-kira apa? Iya, Bu. Sebenarnya cukup representatif dari yang Andra sempat sampaikan. Tapi mungkin salah satu contoh dari pengaplikasiannya itu yang misalnya yang di memori kemarin, itu di intelligence terutama kita bakal belajar untuk pengukuran dari kecerdasan itu, diantaranya itu menggunakan salah satunya aspek memori dari si anak atau aspek memori dari si individu. Kalau misalnya kita kemarin itu nggak sempat belajar tentang memori, tentang persepsi dan lain-lainnya, itu bakal cukup sulit untuk memahami konsep dari pengukuran kecerdasan itu sendiri, Bu. Jadi setelah kita belajar tentang persepsi, tentang memori, itu bakal cukup mudah untuk paham, kenapa si pengukuran yang ini itu memakai aspek memori atau aspek ini digunakan dalam pengukuran kecerdasan lainnya. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke, jadi lebih kepada pengukuran intelijensi itu ya. Ini akan berkaitan dengan topik-topik yang sebelumnya ya, sama memori. Oke, itu dari Hafid. Afni, mau menambahkan? Kalau dari saya, Bu, kalau mengingat pembelajaran pertama kan belajar tentang otak ya, Bu. Tentang proses gimana otak. Jadi kalau materi-materi selanjutnya kayak kognisi, memori, terus ada learning, ada sensasi persepsi, itu salah satu aktivitas mental yang terjadi pada otak, Bu. Jadi lebih ke keterkaitannya proses-proses yang terjadi pada otak yang dari pembelajaran paling pertama, Bu. Gitu, Bu. Oke, ya. Bisa juga ya begitu ya, karena kita belajar pertama tentang ini ya, perspektif biologis ya.
kalau nggak salah kan. Nah, itu dengan Bu Aza gitu. Jadi memang selalu ada kaitan gitu antar materi. Jadi kalau kalian tidak fokus di satu minggu nih, satu chapter, kalian nggak itu bisa ke-skip gitu. Kaitannya tuh kayak nggak jadi ini ya, jadi nggak cocok gitu benang merahnya. Nah, ini sebenarnya ini kaitannya. Kognisi itu luas ya, itu kayak induknya. Jadi kognisi itu kan proses berpikir ya, gimana kita mengolah informasi, bagaimana kita mempersepsikan informasi, menyimpannya, itu adalah bagian dari kognisi. Gitu. Itulah makanya kita belajar ini sekarang. Jadi mulai dari attention, kita memperhatikan dulu nih apa sih stimulus-stimulus yang ada. Itu sensasi ya. Kan ketika sensasi itu kan kita rasakan ketika kita memperhatikan ya. Kita persepsikan nih. Kita persepsikan stimulus itu. Nah, kemudian kita simpan stimulus itu ke dalam memori. Beberapa ya kita simpan, mau itu short term memory atau long term memory. Kemudian kalau ada informasi baru, biasanya kita akan ada proses belajar. Ya, kita jadikan suatu proses yang, oh ini ternyata informasinya berbeda. Nah, produk dari kognisi salah satunya adalah bahasa. Makanya itu kita masuk juga ke dalam chapter ini, gitu ya. Jadi kognisi ini produknya adalah kemampuan kita problem solving, kemudian kita juga bisa menghasilkan bahasa, itu adalah bagian dari kognisi. Sampai sini cukup jelas kaitannya? Cukup jelas ya. Jadi nanti udah tahu nih kenapa kita di kognisi ini belajar intelligence, kita belajar bahasa, kita belajar konsep atau prototype gitu ya. Oke. Ini saya nanti teman-teman bisa baca aja PPT-nya ya. Kayak sebenarnya apa yang dijelasin kelompok itu udah cukup jelas sebenarnya. Ini tentang mental images ya, atau gambaran mental, intinya sih pictures in the mind. Jadi kayak gambar di pikiran gitu ya. Udah ada problem solving, tadi sudah dijelaskan semua. Mungkin tambahannya satu ya, framing. Ini ada saya tambahin framing. Jadi framing itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan itu juga bisa menjadi suatu masalah nih dalam pengambilan keputusan. Framing, contohnya nih 95% berhasil sembuh dengan 5 dari 100 orang meninggal, mana yang kalian merasa ini pesannya lebih positif gitu? Atas atau bawah? 95%, Bu. 5% berhasil sembuh. Itu mungkin yang terjadi di sekarang ya. Robit bisa di ini nggak? Di unmute, di mute dulu nih. Mungkin bisa di, ya oke. Nah, jadi kan 95% berhasil sembuh, itu kan dia lebih positif. Nah, itu juga yang terjadi pada pemberitaan COVID sekarang ya. Itu bagaimana pemerintah atau media memframing berita, itu bisa mempengaruhi decision making. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya ya, problemnya ada 4 ya. Ininya. Oke. Ini tadi creativity, sudah dibahas juga oleh kelompok ya, terkait creativity. Kemudian ini ada intelligence, ada, ya tadi ada yang kurang memang di kelompok ya, kurang menjelaskan ini, tapi ini udah tambah ya, ada 5 teori. Teman-teman bisa nanti baca lebih lanjut lagi. Kemudian pengukuran intelijensi, tambahannya adalah, kalau di Indonesia, psikotes itu untuk mengukur intelijensi adalah ada yang namanya IST, Intelligence Structure Test, atau dia IST ini dia terdiri dari 9 subtes. Biasanya sih saya sering mengadministrasikan IST, salah satu tes intelijensi. Kemudian CEFIT, Culture Fair Intelligence Test, itu dia tes nonverbal, dia berbentuk gambar-gambar. Kemudian ada namanya Reference Progressive Matrices. Ini ketiga ini yang biasa sering dipakai di Indonesia, udah diadaptasi gitu ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya, mungkin yang tertarik dengan tes intelijensi atau mungkin udah pernah mengambil sebenarnya. Dulu mungkin ya waktu SMP, SMA tuh pernah tes IQ, mungkin sudah familiar dengan ini. Ini language, nanti teman-teman bisa cek aja ya terkait ini. Tadi teman-teman nyebut Jean Piaget ini apa? Piaget? Apa tadi? Piaget ya? Iya, Bu, Piaget. Coba nanti dicari ya, spellingnya yang benar apa.
Kalau nggak salah sih saya Piace sebenarnya, Piace gitu ya. Nggak perlu G-nya nggak disebutin, karena dia bukan orang Inggris banget sih. Terus sama satu lagi tadi, Piace ya, satu lagi tadi apa ya yang salah? Binet. Bine ya, Bine bukan Binet ya, Bine, Alfred Bine. Jadi T-nya nggak dibaca, karena dia orang Perancis. Ya, jadi Bine. Oke, nanti teman-teman eh, biar familiar, Vygotsky, udah betul tadi ya, Wessler, gitu. Karena memang nama-nama psikolog ini unik-unik ya. Jadi dari berbagai negara. Dan kalau teman-teman ragu nih, ada tokoh yang ragu dan kalian presentasi, coba cari di YouTube gitu. Gimana sih kayak orang-orang itu pada menyebutkan spelling nama-nama psikolog ini ya, tokoh-tokoh ini tuh bisa jadi ini juga. Oke. Ada yang mau bertanya lagi nggak? So far? Cukup jelas ya. Jadi nanti teman-teman nanti saya PPT-nya nanti saya share. Mungkin kalau ada yang mau membaca ya bisa. Oke, mungkin itu aja sih kayaknya hari ini ya. Oh, satu lagi absen ya, saya lupa. Absen. Oke, silahkan ya absen dulu sebelum kita tutup kelasnya.